Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita tidak pernah jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan saat ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih sungguh kepada Engkau dalam peristirahatan kami. Penjagaan perlindungan Kau berikan kepada kami, bahkan sampai saat ini Tuhan kami merasa akan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari saat ini kami boleh mengerti dan kami untuk belajar untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Injil Matius, Injil yang sangat terkenal sekali yang ditulis oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Matius. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu kebahagiaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita terambil di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Baik, saya akan membacanya perlahan-lahan. 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan sejati adalah hal yang hakiki, hal yang hakiki dalam kehidupan setiap kita, setiap manusia. Kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan hidup kita ini yang melewati lembah dan gunung, permasalahan, pergumulan, tekanan, kita menjadi kokoh, kita menjadi kuat, kita menjadi tegar dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Karena di dalamnya kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Puji Tuhan. Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, marilah kepadaku. Ya. Yesus memberikan ajakan, menghimbau untuk kita datang kepada Tuhan. Waktu kata marilah, ya, tidak ubahnya dengan ayo ke sini. Ayo ikutlah aku. Ya, kita dihimbau untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui bagaimana kita hidup di dunia ini, ya. Dan dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan memberikan saran kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Yesus kita menemukan jawaban dalam pergumulan hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita diajak ya kita mau datang. Ya, mau datang kepadanya, pasti dia menemukan solusinya, pasti dia mempunyai jawaban dalam pernak-pernik kehidupan ini. Kalau orang tidak mempunyai jawaban, tidak mungkin dia mengajak kita, dia menghimbau untuk kita datang kepadanya. Ayat yang ke-28a, lalu saya lanjutkan begini, aku akan memberikan kelegaan, seperti tadi saya katakan, kebahagiaan itulah kebahagiaan itu adalah hal yang sangat sangat penting dalam kehidupan manusia, yang menjadi pondasi dalam kehidupan manusia, ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan dalam jiwa kita merupakan obat yang spesial. Dengan kelegaan itu kita bisa menghadapi atau kita bisa mengatasi kehidupan ini. Bapak Ibu,
Waktu kita mengenal Yesus, waktu kita percaya dia punya kuasa, dia punya mujizat, bukan berarti semua permasalahan pergumulan hidup kita itu menjadi lewat saja. Pasti kita juga mengalaminya. Dalam mengalami permasalahan itu, pergumulan, sakit penyakit, pasti ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir, ya. Saya mengerti itu karena saya juga mengalaminya. Obatnya hanya kelegaan. Nah, kelegaan itu kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau serahkan, kita mau taruh di bawah kakinya dengan cara kita yaitu berdoa kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Ya. Kalau kita di desa, ya, kata dukul wong desa pasti tahu bagaimana sapi itu membawa kuknya yang dipasang dari kiri ke kanan, harus dibutuhkan 2 binatang, mau kerbau mau sapi, ya. Tidak mungkin satu. Kalau satunya tidak ada, pincang, jalannya susah. Kalau 2 itu cepat larinya untuk menggaru tanah yang hendak ditanami dengan biji padi. Ya, marilah kepada pikulah kuk yang kupasang. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bapak Ibu, waktu kita mengalami permasalahan pergumulan, tentu dari kita sendiri ingin menemukan solusinya, ingin menemukan jawabannya. Ya, dari diri kita sendiri tentunya. Ya, selain kita datang kepada Tuhan, kita ada usaha untuk kita menemukan kebahagiaan itu. Nah, di ayat yang 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita berusaha dengan diri kita sendiri menemukan kebahagiaan dalam hidup kita, kita menjadi capek, kita menjadi lelah, karena kita melakukannya seorang diri. Tapi mari kita undang Tuhan, kita undang Yesus untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ya, di sini, belajarlah padaku. Kita mau belajar, ya udah, ya kita mau bagi kuk itu, dan pasti Tuhan berkenan sehingga kita menjadi ringan, beban kita menjadi ringan karena kita bagi, kita berikan, kita serahkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang ke-30, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Kuk yang dipasang Tuhan dalam hidup kita, pergumulan, tekanan hidup, masalah, keluarga, apapun, usaha, pekerjaan kita bisa lewati bersama-sama dengan Yesus. Karena Tuhan yang memasang, niscaya Tuhan tidak mau berjalan dengan kita. Untuk kita membawa kuk itu seorang diri, pasti Tuhan berkenan menolongnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita sering lihat di medsos, mendengar berita-berita karena kekesalan, karena kekecewaan, karena kemarahan, ya, orang bisa melakukan sesuatu yang sangat sadis, yaitu pembunuhan. Ya. Tetapi orang yang mempunyai kelegaan, ya, orang yang menemukan kebahagiaan yang sejati, semua itu bisa dilewati. Oleh karena itu saat ini Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku. Ayo, kalau kita disuruh datang, ya datang aja. Belajarlah kepadaku. Yo, kita mau belajar. Kalau kita mau belajar, Dia yang menganjurkan, pasti Dia juga yang memberikan saran, solusi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan pada pagi hari ini saya juga belajar dari firman Tuhan ini untuk menemukan suatu kebahagiaan yang
sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam firman-Nya ini, marilah datang, saya juga mau datang, menyerahkan segala beban dan pergumulan hidup saya secara pribadi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga melakukan hal yang sama seperti kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita taruh beban kita taruh segala pergumulan kita tidak mampu, Tuhan pasti mampukan itu. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami meresponi panggilan-Mu untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami menyerahkan segala beban pergumulan hidup kami, dan kami juga mau belajar kepadamu, Tuhan Yesus, untuk memikul kuk itu, karena dengan belajar kepada Engkau, beban kami menjadi ringan. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih. Kuatkan kami, biarlah iman kami semakin teguh, iman kami semakin yakin bahwa Yesus bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh melewati tantangan hidup ini dengan Engkau Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kita tetap percaya Yesus bersama dengan kita, amin.